Dua nama, dua raksasa teknologi, dua kubu yang sekarang lagi bertarung habis-habisan buat dapetin satu gelar paling prestisius, jadi asisten AI terbaik di planet ini. Di satu sisi kita punya sang pelopor yang memulai semua revolusi ini. Di sisi lain, ada sang raksasa teknologi yang akhirnya bangkit dari tidurnya. Nah, hari ini kita bakal cari tahu, siapa sih yang sebenarnya lebih unggul ronde demi ronde? Oke, yuk kita kenalan dulu sama kedua petarung kita. Di sudut kiri, ada ChatGPT dari OpenAI, sang juara bertahan yang pertama kali bikin heboh seluruh dunia. Terus di sudut kanan, penentangnya, Gemini dari Google, yang pastinya didukung penuh sama kekuatan mesin pencari dan ekosistem kerja terbesar di dunia. Masing-masing punya jurus andalan, dan kita akan bedah semuanya satu persatu. Pertama, ChatGPT, dibuat oleh OpenAI yang dapat suntikan dana besar dari Microsoft. Dia ini udah jadi fenomena global sejak pertama kali muncul. Model terbarunya, GPT-4o, terkenal jago banget buat urusan coding, mikir logik, dan ngerjain perintah-perintah yang rumit. Anggap aja dia ini maestro kreativitas dan logika. Lanjut, Gemini. Ini lahir dari tim supernya Google, DeepMind, dan bisa dibilang ini adalah jawaban telak Google dalam perang AI. Kekuatan utamanya, satu kata, integrasi. Gemini itu nyambung langsung ke Google Search, Gmail, Docs, ya pokoknya semua yang berbau Google. Ini bikin dia punya akses ke info real-time yang ngejadiin dia jagoan riset sejati. Oke, pertarungan kita mulai. Arena pertama ini adalah ujian buat otaknya AI. Kreativitas dan logika. Di sini kita bakal lihat siapa yang lebih jago buat tugas-tugas kayak bikin kode program, mecahin masalah yang ribet, sampai nulis kreatif yang butuh sentuhan manusia. Nah, yang menarik banget di sini tuh detailnya. Waktu diuji buat coding yang kompleks, misalnya bikin REST API, kode dari ChatGPT itu seringnya lebih siap pakai, lebih mateng, lengkap dengan penanganan edge case. Itu loh, situasi-situasi tak terduga yang sering bikin program error. Terus buat nulis, gaya bahasanya ChatGPT terasa lebih punya karakter, nggak kaku. Gemini sih bener tapi kadang jawabannya terasa agak template. Jadi, untuk ronde pertama ini, pemenangnya adalah ChatGPT. Kehebatannya dalam menghasilin kode yang berkualitas tinggi, tulisan kreatif yang punya nyawa, dan kemampuannya buat diajak main skenario role-playing yang rumit, bikin dia jadi pilihan utama buat para developer, penulis, dan para kreator. Oke, kita pindah ke arena berikutnya, di mana akurasi dan data paling baru itu adalah segalanya. Di sini, kita bakal adu kemampuan dua AI ini buat ngumpulin berita terkini, merangkum informasi yang jelimet, dan ngecek fakta dengan akurat. Siap? Disinilah keunggulan utama Gemini benar-benar kelihatan. Karena dia nyambung langsung sama Google Search, Gemini bisa ngasih info paling update saat itu juga, secara real time. Waktu ditanya soal berita terbaru, Gemini langsung ngasih rangkuman lengkap plus link ke sumber-sumber terpercaya. ChatGPT juga bisa sih pakai mode browsing, tapi prosesnya nggak secepat dan semulus Gemini. Dan ini nih, poin paling gilanya. Kemampuan Gemini buat ngolah informasi super banyak. Gemini 1.5 Pro itu bisa memproses sampai 1 juta token. Tahu nggak itu setara apa? Setara dengan 7 novel tebal sekaligus. Kemampuan ini, yang namanya context window, bener-bener jadi game changer buat nganalisis dokumen yang panjang banget, laporan riset, atau bahkan seluruh database kode dalam sekali perintah. Ini jauh melampaui apa yang bisa ditangani ChatGPT sekarang. Jadi, pemenang buat arena riset ini udah jelas banget ya. Gemini. Aksesnya ke data real-time, kemampuan yang ngecek sumber, dan kapasitasnya buat nganalisis dokumen panjang yang super masif, ngejadiin dia alat yang nggak terkalahkan buat para peneliti, mahasiswa, dan siapapun yang butuh info akurat dan terkini. Sekarang, pertarungan terakhir yang paling menentukan. Seberapa enak sih kedua AI ini dipakai buat kerjaan kita sehari-hari? Arena ini soal ekosistem, kecepatan, kemudahan akses, dan seberapa mulus mereka nyatu sama aplikasi yang udah kita pakai tiap hari. Nah, di sini kita bisa lihat kalau cara main mereka tuh beda banget. Gemini nawarin integrasi yang super dalam dan mulus ke ekosistem Google. Kamu bisa minta dia bikinin draft email di Gmail atau nganalisis data langsung di Sheets. Sebaliknya, kekuatan ChatGPT itu ada di API-nya yang udah matang dan GPT Store, yang bikin dia bisa nyambung ke ribuan aplikasi dan layanan dari pihak ketiga. Kalau kita ngomongin soal harga, versi premiumnya mirip-mirip, sekitar $20 per bulan. Tapi ada detail penting nih. Gemini Advance itu udah termasuk dalam paket Google One AI Premium, yang juga ngasih kamu penyimpanan Google Drive 2 TB. Jadi, kalau kamu emang anak Google banget, paket dari Gemini ini jelas lebih untung. Untuk ronde ini, Gemini keluar sebagai pemenangnya.
Terutama buat pengguna yang hidupnya udah nggak bisa lepas dari Google Workspace dan ekosistem Android. Kemampuannya buat jadi asisten yang benar-benar nyatu sama alat kerja kita sehari-hari itu ngasih pengalaman yang lebih efisien dan terintegrasi. Plus, nilainya lebih oke buat para pengguna setia Google. Setelah 3 arena pertarungan yang sengit, sekarang waktunya putusan akhir. Tapi jawabannya mungkin nggak sesimpel yang kamu bayangin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mana yang terbaik, tapi mana yang terbaik buat kamu. Jadi gampangnya gini, pilih ChatGPT kalau kamu itu seorang developer atau programmer yang butuh bantuan coding kelas atas. Atau kamu seorang kreator konten, penulis, yang butuh tulisan dengan karakter yang kuat dan orisinil. Atau mungkin kamu cuma suka ngobrol mendalam dan brainstorming ide-ide gila? Nah, ChatGPT adalah jawabanmu. Terus, Gemini buat siapa? Nah, ini buat kamu, para peneliti, mahasiswa, atau jurnalis yang butuh info real-time dan sumber yang bisa dicek. Kamu juga pengguna berat Google Workspace, Gmail, Docs, Sheets, atau kamu pengguna Android yang pengen AI-nya nyatu banget sama HP kamu. Kalau itu kamu, Gemini dibuat untukmu. Dan inilah kesimpulan paling penting dari semua analisis ini. Rekomendasi terbaik yang sesungguhnya adalah jangan pilih satu. Yap, gunakan keduanya. Di era AI kayak sekarang, kalau kita cuma bergantung sama satu alat, itu sama aja membatasi potensi kita. Jadi, manfaatin ChatGPT buat tugas kreatif dan coding rumit, dan andalkan Gemini buat riset kilat dan kerjaan sehari-hari. Pada akhirnya, dunia AI ini geraknya cepat banget, dan kedua alat ini bakal terus jadi lebih canggih. Nah sekarang, setelah lihat semua perbandingan tadi, pertanyaannya saya balikin ke kamu. Untuk tugas dan pekerjaan kamu sehari-hari, jagoanmu siapa? ChatGPT atau Gemini? Pilihan ada di tanganmu.